Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini, gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Turki. Kejadian ini sangat mengenaskan dan juga tragis. Ada seorang suami tega mendorong sang istri ke jurang dalam kondisi hamil 7 bulan. Dan itu merupakan janin darah dagingnya. Motif pelaku tega melakukan hal itu apa sih? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang pria bernama Hakan Aysal, berusia 40 tahun, seorang pegawai bank yang berasal dari Izmir, Turki. Dia memiliki seorang istri bernama Semra Aysal, 32 tahun, yang sedang hamil 7 bulan. Hakan ingin mengajak istrinya untuk liburan berdua ke sebuah tempat wisata yang bernama Butterfly Valley yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Konon pemandangan itu tidak berubah dan masih tetap sama seperti pada zaman Yunani kuno 2000 tahun yang lalu. Awalnya Semra pun menolak dan tidak mau untuk pergi jauh-jauh karena dia sedang hamil 7 bulan, merasa tidak nyaman dan mudah kelelahan jika berpergian jauh. Namun di sisi lain, Semra pun masih sedang bekerja, jadi dia memilih untuk beristirahat di rumah. Namun Hakan terus memaksa agar Semra pergi bersamanya. Dan kebetulan lokasi wisata itu dekat dengan rumah kakaknya. Hakan beralasan sekalian mampir untuk mengunjungi kakaknya. Akhirnya Semra pun setuju walaupun dengan berat hati. Mereka berdua pergilah untuk berlibur. Namun di dalam perjalanan Hakan merubah rencana. Dia datang dulu ke rumah kakaknya lalu menginap sehari. Dan setelah itu mereka pulang dan di sanalah mereka mampir ke tempat wisata perbukitan Butterfly Valley. Pada tanggal 19 Juni 2018, dia mengajak sang istri untuk mampir ke Butterfly Valley. Semra walaupun awalnya dia malas pergi, tetapi saat dia melihat pemandangan sebagus itu, dia pun menjadi tertarik. Walaupun dalam kondisi yang sangat panas, semua terbayar dengan pemandangan di Butterfly Valley. Memang tempat wisata ini dengan pantai dan laut biru yang sangat indah. Walaupun Hakan mengetahui jika istrinya dalam kondisi hamil besar, dia seakan tidak peduli dengan kondisi itu. Hakan mengajak Semra untuk naik lebih ke atas bukit dengan alasan pemandangan di sana sangat indah. Mereka pun berjalan menelusuri jalan kecil untuk sampai ke puncak bukit. Dari puncak bukit itu, mereka bisa melihat pemandangan yang sangat bagus dan indah. Bahkan mereka berdua di atas bukit hingga 3 jam lamanya dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Di atas puncak bukit itu mereka bersantai menikmati pemandangan dan bersuaka foto bersama, mengabadikan pemandangan dan kebersamaan mereka berdua. Bahkan foto-foto mereka dikirimkan ke kakaknya. Di dalam foto itu mereka tampak bahagia menikmati kebersamaan mereka berdua dan indahnya pemandangan. Namun tiba-tiba Hakan mengajak Semra sang istri untuk menuruni bukit yang terjal ke sebuah lokasi yang menurutnya jauh lebih indah. Dalam kondisi hamil besar dan kondisi jalan terjal, Hakan menggandeng tangan sang istri untuk menuruni bukit tersebut. Dan tibalah mereka di suatu tempat yang dituju. Saat itulah mereka kembali bersuaka foto bersama. Namun tiba-tiba saat di ujung jurang terdengar suara teriakan dari Semra dan Semra pun terjatuh, berguling dan terlempar ke dasar bukit dengan kondisi berbatuan. Hakan pun segera melaporkan kejadian itu kepada petugas keamanan jika sang istri terjatuh dari ujung bukit. Petugas keamanan dan juga tim SAR segera terjun untuk melakukan evakuasi kepada tubuh Semra. Namun ternyata pencarian itu tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Tim SAR butuh waktu 8 jam untuk bisa menemukan tubuh Semra karena tubuh Semra terjatuh hingga dasar jurang. Akhirnya jasadnya Semra pun ditemukan oleh tim penyelamat dan dibawa menggunakan kantong plastik menggunakan perahu karena jatuhnya sampai dasar jurang sedalam 300 meter.
Dan naasnya, tim SAR pun membutuhkan waktu untuk bisa menemukan janin bayinya Semra. Saat ditemukan tubuhnya Semra, janin tersebut sudah keluar dan terpental berbeda lokasi pada saat Semra ditemukan. Menurut tim penyelamat yang bernama Matt Kaplan, jasad Semra ditemukan dan jasad bayinya di dalam perutnya itu berbeda lokasi. Pada awal kasus kematian Semra, polisi dan pihak keluarga menganggap jika kasus ini merupakan kasus kecelakaan biasa, sehingga tidak ada proses hukum yang diberikan kepada Hakan. Namun setelah kematian Semra, keluarga Semra pun langsung curiga terhadap Hakan. Kenapa? Karena pada saat mereka bertemu di forensic medicine untuk mengambil jasadnya Semra, Hakan tidak merasa dan tidak terlihat rasa sedih sedikit pun. Padahal istri dan anaknya mati secara tragis. Hakan cuma duduk di dalam mobil, sedangkan pihak keluarga Semra sudah menangis dan benar-benar terpukul dengan kejadian itu. Dan gak lama dari situ terlihat dari postingan Hakan, dia langsung pergi untuk berlibur dan terlihat postingan Hakan sedang berada di dalam hotel mewah. Hakan terlihat bahagia dan tidak tampak raut kesedihan setelah kehilangan istri dan anaknya. Dan itu membuat pihak keluarga Semra semakin curiga dengan sikap Hakan ini. Pihak keluarga pun segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kecurigaan mereka terhadap Hakan. Terlebih ketika diketahui sebelum Semra meninggal, ternyata Hakan itu pernah pinjam uang ke 3 sumber yang berbeda. Dan uang pinjaman itu atas nama Semra. Uang itu digunakan untuk membeli alat olahraga ekstrim. Sementara pihak keluarga, menurut kakak Semra, ia mengatakan bahwa tidak mungkin Semra yang meminjam uang. Karena memang Semra itu sangat takut ketinggian dan sangat anti untuk meminjam uang. Diketahui jika Hakan memang menyukai olahraga ekstrim. Hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Turki diketahui jika Semra dan Hakan memiliki asuransi jiwa sekitar 800 juta rupiah. Polisi pun mengetahui bahwa Hakan tertulis sebagai penerima uang asuransi dari kematian Semra. Ternyata sebelumnya Hakan telah membuat asuransi jiwa yang lain untuk Semra jika Semra meninggal karena kecelakaan. Uang asuransi itu akan jatuh ke tangan Hakan. Hakan pun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian. Dan ketika ditanya sebenarnya apa sih yang terjadi di hari itu ketika Semra bisa jatuh ke jurang, penjelasan pertama Hakan menjawab kalau mereka sedang berada di puncak bukit, lalu istrinya sedang mengambil foto dengan HP-nya sendiri, dan kemudian dia mengembalikan HP ke dalam tasnya. Tidak beberapa lama kemudian, Semra meminta Hakan untuk mengambil HP-nya, sementara Hakan berdiri untuk mengambil HP Semra di dalam tasnya. Dan ketika Hakan sedang mengambil HP, kemudian dia mendengar Semra berteriak. Ketika Hakan berbalik badan, Semra sudah tidak ada di sana. Namun penjelasan Hakan itu berubah-ubah. Walaupun kecurigaan jika Hakan telah melakukan pembunuhan terhadap Semra, istrinya, namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan hal tersebut. Semua pemberitaan ini tersebar hingga pada akhirnya ada turis yang pada saat itu dia berada di lokasi dan waktu yang sama dengan Hakan dan Semra. Turis itu mengaku sengaja merekam Hakan dari jauh karena dia melihat gelagat Hakan yang sangat mencurigakan. Turis itu pun memberikan kesaksian merasa aneh melihat Hakan ketika menuruni perbukitan yang terjal dengan membawa istrinya dalam kondisi hamil besar, lalu menuju ke arah ujung bukit. Ditambah lagi Hakan di sana selama 3 jam lamanya dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan tanpa ada rasa kekhawatiran tentang istrinya yang hamil. Sejak adanya bukti video tersebut dan kecurigaan lainnya, polisi mulai mengkerucutkan jika Hakan melakukan pembunuhan ini karena dasar ingin menguasai uang asuransi mereka. Dan tujuan Hakan berada di atas bukit hingga 3 jam lamanya menunggu untuk kondisi sepi dari pengunjung. Dan saat dirasa aman, Hakan sengaja menyuruh istrinya untuk berpose di ujung jurang lalu mendorongnya.
Ternyata guys, polisi menemukan bukti baru dan fakta yang baru. Hakan ini ternyata pernah masuk rumah sakit jiwa di Istanbul untuk pengobatan mentalnya dan penyakit otaknya dari tahun 2008 hingga pada tahun 2010. Kemudian di tahun 2013 dia kembali lagi masuk ke rumah sakit jiwa, tetapi Hakan tidak pernah menyelesaikan pengobatannya itu. Sejak adanya beberapa bukti yang menguatkan jika Hakan merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya, pihak kepolisian pun segera menangkap Hakan Aysal. Namun sejak menyusun cerita ini dan gue mencari update mengenai kasusnya, gue nggak berhasil nemuin guys tentang kelanjutan kasusnya. Semoga Hakan ini diberikan hukuman yang berat melihat kekejaman atas perbuatannya terhadap istri dan janin di dalam perutnya yang berusia 7 bulan. Seringkali kejahatan itu berasal dari orang terdekat kita. Tanpa disadari, kita berada di dekat predator. Di sini ada pelajaran berarti agar selalu berhati-hati, terlebih ketika memilih pasangan. Karena siapa sangka suami atau istri yang sudah kita kenal luar dan dalam, namun dibalik itu semua menyimpan kebusukan di dalam hatinya untuk mencelakakan diri kita. Semoga video ini kalian bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kalian dan terhindar dari mara bahaya. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?